Hai, selamat malam teman-teman. Ketemu lagi di Sing It Loud bulan November. Dan tamu saya di bulan ini adalah Faith. Halo semuanya. Faith Avril Nicole Lintang. Betul. Aduh, namanya betul. boleh banget saudara-saudara. Faith, apa kabar? Baik kakak, puji Tuhan. Terima kasih loh sudah hujan-hujanan kesini. Tidak apa-apa. Nah, teman-teman sekalian, Faith ini masih SMA, geng seumuran saya, karena saya ini forever young ya. Jadi saya yakin nanti apa yang Faith bagiin, kesaksiannya itu barangkali relate sama teman-teman yang masih teens, yang masih yang di SMA gitu. Nah ternyata nanti dari lagu-lagu yang Faith pilih, Faith pasti punya cerita kenapa di usia Faith yang sekarang tuh Faith juga bisa ngalamin Tuhan, teman-teman. Jadi kita punya 5 lagu malam hari ini. Dan lagu ini lagu-lagu favoritnya Faith. Betul. Kamu pilih pakai puasa 3 hari 3 malam? Sayangnya tidak. Yap. Jadi 5 lagu ini mudah-mudahan memberkati teman-teman semuanya ya. Amin. Mulai dengan lagu yang pertama. Oke. Judulnya apa, Faith? Hanya kau. Ya, oke. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbamu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbamu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku.
selamanya kan ku cinta. Nah, itu lagu yang pertama judulnya Hanya Kau. Betul. Faith pilih lagu ini, tunggu, ini lagu lama banget, saya masih ingat liriknya, kau telah buktikan. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Nah, kamu banyak masalah, Faith? Untuk anak muda sepertinya tidak. Untuk anak muda sepertinya tidak. Terlalu. Terus apa yang jadi alasan kenapa Faith suka sama lagu ini? Oke. Jadi akhir-akhir ini saya baru disadarkan, Kakak. Disadarkan Jadi, apa? Sebenarnya dari semua, pingsan? Oh, tidak, beda dong. Jadi kalau dilihat sebenarnya 5 lagu yang saya pilih itu rata-rata deklarasi. Oh, deklarasi. Jadi setiap hari papa saya, orang-orang di gereja saya juga ajar untuk mulai harimu dengan deklarasi Tuhan jadi apa buat kamu hari ini. Wow. Ya. Ya. Jadi rata-rata sebenarnya semua lagu itu bukan, kan biasanya lagu rohani ini bukan menyinggung, tapi biasanya kan lagu-lagu yang mengungkapin perasaannya. Oh iya, yang galau gitu ya. Iya, banyak lagu rohani yang galau, benar. Ini saya begitu. Tapi lagu ini justru deklarasi ke Tuhan, cuman Tuhan tempat jawaban, cuman tempat saya tempat Tuhan tempat saya berharap. Jadi betul-betul deklarasi yang menandakan kalau Tuhan itu seperti ini, Tuhan itu seperti ini. Oh, oke. Jadi iya benar-benar Faith. Saya juga yakin ya setiap hari itu kita perlu diingatkan. Betul. Karena kita sering lupa kan. Ya. Kalau sudah punya masalah lupa. Lupa sukacita gitu kan. Kalau lagi sakit kita lupa kalau ada penyembuh. Saking sakitnya perasaan yang kita tanggung gitu ya. Lagi mules kayaknya gak ada kesempatan mengucap syukur deh. Karena sakitnya aduh sakit banget. Apalagi kalau patah hati ya. Iya. Jadi emang kita mesti ingat tiap hari. Lewat lagu-lagu ini, 5 lagu yang Faith pilih. Itu bentuknya deklarasi untuk ingetin Faith kalau seperti inilah Tuhan dalam hidup Faith. Ya betul. Oke. Dari lagu yang pertama, kita mau pindah lagu yang kedua. Ini lagu upbeat, lagu jadul. Ya Tuhan, Faith. Judulnya Di Bawah Kepak Sayapmu. Nah, kita mau nyanyi lagu ini sama-sama. Silakan, Kakak Edi. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali.
salah satu lagu yang everlasting teman-teman ya. Kayaknya dari Betul. zaman bahla sampai sekarang masih keren, Yes, masih betul. enak didengar, sangat easy listening. Genrenya Ya, masuk ke semua kalangan. betul. Mau oma-oma, mau anak muda, anak remaja. Semuanya bisa menikmati lagu ini karena melodinya. Nah, tapi kata-katanya itu tentang Raja Wali. Kamu bahas deh. Saya yakin Faith pasti punya terjemahan sendiri tentang Raja Wali ini. Dan kenapa lagu ini kamu seperti kamu bilang declare. Kenapa kamu declare Tuhan tuh kehidupan dengan Tuhan tuh seperti Raja Wali ini, Faith? Karena Raja Wali dia tahu main terbang-terbang aja nggak Kak? Walaupun keadaannya lagi misalnya lagi hujan atau gimana, tapi dia berani. Jadi maksudnya sebagai reminder kalau misalnya kalau mau jalan asalkan kita di jalannya Tuhan ya jalan aja. Oh wow, Ya, jaminannya pasti ya. Jaminannya pasti ya aman karena sama tuh di jalannya Tuhan. Gitu. Makanya di bait awalnya dia bilang aku ingin selalu. Luar biasa loh itu, ingin selalu berada di hadiratmu. Padahal biasanya kita ingin selalu berada di dalam ya kemauannya kita aja. Tapi ini mau selalu berada di hadirat Tuhan itu wow. Dan sebelum ref liriknya, di bawah kepak sayapmu kau bawa terbang tinggi. Melintasi langit biru, melintasi gunung tinggi, refnya juga gitu. Tapi saya tiba-tiba teringat waktu kita nyanyi lagu ini ya Faith. Raja Wali tuh salah satu, makanya kenapa lambang negara kita kan Garuda, elang. Itu kan Garuda kan itu sebenarnya bukan burung nyata, itu kayak apa ya bahasanya, seperti tokoh gitu loh. Maaf teman-teman, saya tidak menemukan bahasa yang tepat. Kenapa? Mitos. Nah, benar, thank you Koko. Nah, untuk melambangkan keperkasaan negara kita. Nah, itu filosofinya dari burung elang, burung Raja Wali, satu geng tuh. Nah, mereka tuh semakin besar badainya, mereka terbangnya makin tinggi. Iya betul. Iya. Betul itu. Kan kalau burung lain ada hujan mungkin mereka sembunyi ya, punya sarang. Tapi Raja Wali itu makin besar badannya, dia tuh makin terbang lebih tinggi. Gak pernah terbang rendah, pasti terbang tinggi. Melintasi gunung persoalan. Yang lagi banyak gunung persoalan. Yep. Harus mau hanya berada di hadiratnya. Karena ternyata Tuhan bawa kita terbang tinggi teman-teman. Wow. Dan Faith, thank you buat lagu ini. Ini jadi encouragement supaya kita terus selalu edik sama Tuhan ya. Selalu mau dalam hadiratnya. Karena pasti dia bawa kita menjadi pemenang. Amin. Ya, mengatasi semua masalah. Dan selanjutnya, lagu yang ketiga adalah Sampai Akhir Hidupku. Ini lagu baru. Ya, yang nggak baru-baru banget sih. Tapi seenggaknya nggak seumuran saya gitu loh, Faith. Ini lagu baru. Nah, yuk kita nyanyi lagu ini yuk. Sama ini kalau lagunya agak mellow.
Ya, Fed, kamu punya pengalaman gak sih karena lagu ini ngomong tentang Tuhan kenal kita, Tuhan bahkan tahu sampai masa lalu kita gitu. Apa hal dalam hidupnya Faith yang Faith tahu banget bahwa ini Tuhan baik sekali sama saya? Yang membuat Faith yang dulunya di masa lalu mungkin gak maafin diri sendiri, atau kamu menuduh, kamu marah dengan keberadaanmu, misalnya kenapa saya punya orang tua seperti ini, misalnya, atau kenapa saya punya teman-teman kayak gini, kenapa saya diperlakukan seperti ini gitu. Tapi di part itu Tuhan bisa sentuh hatinya Faith dan bikin Faith jadi selalu melekat sama Tuhan. Apa perubahan hidup, apa hal-hal yang manis yang Tuhan kerjakan dalam hidup Faith yang Faith masih ingat? Wah, perubahan hidup ya. Dulu waktu SMP. Waktu SMP itu sempat. Kayaknya SMP kita sekelas ya, Faith ya? Iya, betul teman-teman. Betul. Oke, jangan berdongeng. Baik. Terus? Waktu SMP itu sempat bagaimana ya? Dibully. Kalau mungkin orang-orang pikirnya itu tidak dibully, tapi sebenarnya bagi saya enggak, itu enggak dibully, tapi orang-orang bilang itu udah termasuk bully, itu udah gini, udah. Dibilang terlalu suci. Sok suci, sok ini bla 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 bla. Sampai ada di titik di mana memangnya salah ya. Maksudnya untuk seperti ini begitu loh. Memangnya salah untuk bersikap yang seharusnya, tapi orang-orang bilang justru yang seharusnya itu tidak normal. Kan bagi dunia yang seharusnya kan tidak normal ya. Iya. Jadi tapi justru di situ Tuhan kasih tunjuk kalau misalnya memang orang-orang yang mau taat sama saya itu berbeda. Jadi pilih mau berbeda tapi yang benar, atau sama-sama aja tapi sebenarnya udah salah. Jadi sebenarnya dari situ sudah lihat, wah Tuhan baik sekali karena saya dari umur segitu tapi udah punya pemahaman mindset soal itu ya. Ya, berbeda. Saya jadi ingat waktu kamu bilang berbeda, Faith. Arti kata dikuduskan itu artinya dipisahkan. Dipisahkan, betul. Berbeda. Kita eksklusif. Kita mungkin berpikir kudus kayaknya aduh Tuhan minta ampun, seperti apakah saya jadinya gitu. Tapi ya sesimpel itu pengertiannya. Waktu kita bahas tentang dikuduskan itu berarti kita sedang dipisahkan atau berbeda dari dunia. Ya. Benar yang kamu bilang tadi. Menurut dunia apa yang normal itu gak wajar. Ya, tapi ya itulah perbedaan kita. Dan saya begitu yakin karena firman Tuhan sering bilang seperti itu, Faith, bahwa benar-benar kita dibikin berbeda sama dunia, treatmentnya Tuhan ke kita juga beda. Betul. Waktu dunia tergoncang pun kita tetap aman gitu, karena kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Amin. Super sekali. Ya. Next song, thank you kesaksiannya yang untuk part lagu ini. Next song, Allah Sanggup. Nih aku juga mau nyanyi nih karena nggak main keyboard. Silakan Kakak Edi. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah
Faith, tapi waktu saya jadi pengen menumpahkan gitu ya isi hati. Silakan. Jadi ngomong tentang dia menyediakan lebih dari yang kita sangka gitu ya, yang ada di hati, yang ada di telinga. Kamu tahu Faith, dalam beberapa kali trip saya perjalanan keluar daerah itu gratis. Jadi dulu waktu zaman saya sekolah Faith, karena papa mama saya orang yang sederhana, bukan orang yang melimpah ya, ruah yang bisa bikin tiap liburan kemana gitu kan. Saya berpikir, oh kalau ngelihat teman-teman atau ngelihat TV gitu ya, saya berpikir, oh mungkin suatu saat ketika saya sudah dewasa, barangkali usia saya 30 tahun atau 40 tahun, baru saya bisa keliling kota atau ke luar negeri gitu ya Faith. Dengan gaji saya gitu setelah nabung sekian lama. Tapi tau gak Faith, saya tidak pernah menyangka di usia saya masih muda, saya tuh punya beberapa trip yang itu memang ini sih karunia menikmati sih Faith. Wah. Iya itu gratis, tis. Gila. Sampai ya, ini mau pamer kedahsyatan Tuhan nih Faith. Satu kali di dalam pesawat ke sebuah negara yang jauh banget Faith, terbangnya tuh lebih dari 24 jam. Kemana Kak? Ya ada deh. Habisin. Wah jauh banget. Itu tuh ada saat entah di jam berapa ya, di langit itu awannya warna orange, itu cantik banget, warna jingga. Kalau bahasa Indonesianya orange, jingga. Warna jingga cantik banget Faith. Saya ngelihat ke kaca, saya seneng banget setiap kali trip bisa dapat posisi yang bagus gitu. Ngelihat ke kaca, wah cantik banget sih, parah. Wow. Itu kayaknya sekali dalam seumur hidup saya lihat pemandangan seperti itu Faith. Itu keren. Dan dengar lagu ini saya jadi ingat, iya ini salah satu part dalam hidup saya yang saya syukuri karena saya tidak pernah menyangka. Ya. Sekeliling saya kondisi saya tidak mampu, tetapi saya punya Tuhan yang mampu Faith. Yes, itu yang suka dilupa. Kita punya Tuhan yang ya, kita punya Tuhan yang hebat banget. Dia tahu gimana cara menghibur kita. Ya. Tuhan tuh paling ngerti cara mengapresiasi Faith. Makanya saya sering mendorong teman-teman atau adik-adik rohani saya, Faith, wajah kamu jadinya, iya, kecantikan kamu tidak terlihat. Saya mendorong kita untuk mengerjakan sesuatu itu dengan tulus Faith. Bukan karena bukan karena agenda tertentu. Misalnya saya mau bantu dia supaya besok-besok kalau saya butuh bantuan dia juga gak mungkin tolak bantuan saya. Waduh. Gitu ya. Tapi benar-benar tulus ngelakuinnya. Tuhan tuh tahu banget cara mengapresiasi. Wah Kak, saya butuh itu loh. Oh ya, Tuhan terjadilah atas Faith. Tuhan Yesus terima kasih, saya butuh itu. Yes, Tuhan tahu banget Faith. Cara menghibur kita, tahu banget. Itu baru masalah trip ya, trip keluar kota atau keluar negeri. Banyak hal lain. Yang kalau saya pikir-pikir Tuhan kayaknya saya gak pantas dapetin ini Tuhan. Kalau ngelihat kelakuan saya sama Tuhan, jatuh bangunnya saya bandelnya. Kalau dengar firman, amin. Yes. Tapi giliran ada dalam situasi tertentu saya tahu saya sedang melanggar gitu Faith. Ya. Tapi Tuhan tuh baik sekali. Dan saya tahu ketulusan hati kita ya, itu Tuhan perhitungkan. Jadilah orang-orang yang tulus teman-teman. Aku berdoa kita semua jadi generasi yang tulus. Amin. Bukan ada di balik bakwan. Udang di balik bakwan. Tapi benar-benar kita, karena kita gini Faith. Supaya kita gak ngeluh ya. Biasa kan kita nolong orang, kayaknya orang balasannya ke kita tuh nyebelin gitu ya. Supaya kita gak ngeluh, apa yang kita kerjakan seharusnya itu jadi bentuk ucapan syukur kita sama Tuhan. Ya betul. Waktu aku nolong Faith, ya aku gak mengharapkan balasan. Karena sebenarnya aku nolong kamu karena justru mau balas apa yang Tuhan kasih sama aku gitu loh Faith. Ya. Tuhan sudah baik sama saya, cara untuk membalas cintanya supaya gak bertepuk sebelah tangan. Saya mengasihi Faith, saya nolongin Faith gitu. Betul, itu berkaitan dengan ayat emas saya Kakak. Apa ayat emas kamu? Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yes, amin. Iya, betul banget. Kalau kamu bikin untuk Tuhan, orang mau balas apapun, hatimu tetap terjaga. Iya, kan karena kan untuk Tuhan, bukan Benar. untuk mereka. Ya. Oke. Lagu yang terakhir, ini lagu sweet banget Faith. Mudah-mudahan aku mainnya gak salah, sorry ya teman-teman. Aku dari tadi balik ke Dija dulu. Oke. Falling in love with Jesus.
Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus was the best thing I've ever done. In His arms, I feel protected. In His arms, never disconnected. In His arms, I feel protected. There's no place I'd rather be. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus was the best thing I've ever done. Was the best thing I've ever done. Oke. Aku mulai contekan dulu teman-teman. Falling in love with Jesus was the best thing I've ever done. Ya, jatuh cinta sama Tuhan Yesus tuh hal yang terbaik Baik yang pernah saya lakukan. yang pernah saya lakukan. In His arms I feel protected. Di dalam dekapannya ya, kita Merasa terlindungi. terlindungi. In His arms never disconnected. Ih. Dalam rangkulannya kita nggak pernah putus dari dia, kita nggak pernah pisah. Mau nangis. In His arm I feel protected. There's no place I'd rather be. Tidak ada tempat. Ini apa nih artinya nih, Kakak Raina? There's no place I'd rather be. Tidak ada tempat lain yang semestinya saya ada gitu ya. Ya, aku selalu memilih di tempat itu. Yes. Liriknya simple sekali. Yes. Liriknya cuma segitu saja teman-teman. Tapi luar biasa lagunya. Ini tuh cocoknya ngebayangin, karena aku sering dorong orang-orang, saya sering mendorong orang-orang untuk mengimajinasikan ketika menyembah ya. Ini tuh cocok kayak di taman, berdua sama Tuhan. Terus diiringi dengan lagu ini tuh kayaknya mau tumpah semua yang ada di dada. Tuhan, ini loh Tuhan yang aku alami. Tolong Tuhan. Iya loh teman-teman, wow. Itu yang bikin aku tuh bangga banget jadi followernya Tuhan Yesus, Faith. Karena hubungan antara kita dan pencipta ini benar-benar segitu manisnya, sebegitu romantisnya, sebegitu sweetnya. Dan momen itu, kenangan itu yang bikin kita semangat tiap hari. Ya, Faith. Ya, Kak. Kenapa kamu jatuh cinta sama Tuhan Yesus, Faith? Jangan bilang papa yang paksa, apalagi mama. Kenapa bisa jatuh cinta ya? Salah satu alasannya mungkin karena ini Kak, kembali ke lagu yang tadi, dia bilang, Bapa engkau mengenalku, kita punya privilege untuk panggil Tuhan yang yang bikin seluruh dunia ini, yang bikin alam semesta, tapi kita punya privilege panggil dia Bapa. Menurut saya itu luar biasa, dan waktu dia bilang Bapa bukan hanya sekedar ya udah Bapa. Bapa arti kata Bapa kan Aba, yang artinya sumber. Wow. Jadi saya betul-betul saya punya kesempatan, saya orang yang tidak ada apa-apanya, tapi Tuhan pilih saya dan kasih saya kesempatan untuk panggil dia sebagai Bapa dan saya sebagai anaknya. Itu yang buat saya jatuh cinta sama pribadinya Tuhan Yesus. Yay. Thank you Faith. Iya Kakak. Aku doain perjalanan hidup bersama Tuhan tiap hari bikin kamu tidak berhenti jatuh cinta. Amin. Ya,
Tidak berhenti jatuh cinta. Sampai kamu menutup usia nanti 1000 tahun lagi. Teman-teman, terima kasih untuk malam hari ini. Saya juga senang banget Tuhan pakai Faith lewat momen kali ini untuk mengingatkan kita lewat lagu-lagu ini. Teman-teman pasti punya kesaksian sendiri. Mungkin teman-teman jadi ingat, oh iya saya juga punya kesaksian ini versi saya. Dan senang banget hari ini kita mengerti bahwa lewat deklarasi ya, lagu-lagu ini lagu-lagu deklarasi semua. Kita sedang mengingatkan diri kita untuk terus terhubung sama Tuhan. Yes. Untuk terus percaya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mulai lengah, lemah, letih, lesu, kayaknya waktunya untuk mulai menyanyikan pujian. Betul. Pujian deklarasi ya. Pujian deklarasi. Untuk bisa mengingatkan kita, mendorong kita untuk percaya sama Tuhan, percaya sama firman. Yes. Terima kasih sekali lagi Faith. Terima kasih juga Kakak. Terima kasih Kakak Edi. Terima kasih Kakak. Terima kasih Kakak Aaron di belakang. Terima kasih Kakak Raina, Ko Peter. Thank you semuanya teman-teman. Kita akan ketemu bulan depan. Christmas vibe. Oke. Apakah Raina? Gas. Sampai ketemu lagi teman-teman. Selamat istirahat. Kiranya setiap pesan dari lagu-lagu ini bisa menghibur teman-teman semuanya dan memberi kekuatan. Amin. God bless you. Grace to you. Bye. Bye.